Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya dan teman-teman saya kelas 12C kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi limit fungsi aljabar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Imam Ramdhani, absen 14, dan teman saya Aulia Nurzakia, absen 5, Isma Mutia, absen 15, Mutiara Nur Rohmah, absen 25, Raditya Cahya Rizky, absen 30, Raika Aura Cantika, absen 31, dan yang terakhir, Rizky Ramadan, absen 35. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Cahya Rizky, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari limit fungsi aljabar. Jadi, limit fungsi aljabar itu merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengetahui kemana arah suatu fungsi ketika nilai X mendekati suatu angka tertentu. Dengan kata lain, limit juga membantu kita memahami bagaimana perilaku suatu fungsi di sekitar titik tertentu, meskipun mungkin fungsi tersebut tidak terdefinisi di titik itu. Nah, berikutnya adalah bentuk umum dari limit fungsi aljabar. Bentuk umumnya adalah limit X mendekati A berupa fungsi fx. Dengan keterangan, limit adalah menyatakan limit atau batas dari suatu fungsi. Lalu X, nah tanda panah A itu maksudnya adalah X mendekati A atau X continue A, menyatakan bahwa X mendekati nilai tertentu A. Lalu fx adalah fungsi aljabar yang terdiri dari variabel X yang bisa berupa polinomial, pecahan, akar, atau kombinasi operasi aljabar lainnya. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil menuju sebuah tembok. Kamu ingin mengetahui seberapa dekat kamu bisa mendekati tembok itu tanpa benar-benar menabraknya. Nah, dalam matematika, limit fungsi bekerja dengan cara yang mirip. Kita ingin tahu kemana arah suatu fungsi saat mendekati titik tertentu, tanpa benar-benar menyentuh titik itu. Nah, selanjutnya gimana sih cara menentukan nilai suatu limit fungsi aljabar? Di sini dijelaskan ada 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode pemfaktoran, yang ketiga adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Cahya Rizky, nomor absen 30. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang penyelesaian limit dengan metode substitusi. Metode substitusi adalah cara paling sederhana untuk menentukan nilai limit suatu fungsi. Metode ini dilakukan dengan langsung menggantikan variabel X dengan nilai yang didekati. Namun, cara ini kurang efektif jika hasil substitusi memberikan nilai yang tidak terdefinisi, seperti 0,0 per 0. Selanjutnya ada langkah-langkah metode substitusi. Yang pertama, identifikasi dulu fungsi yang diberikan. Selanjutnya, tentukan nilai X yang didekati. Selanjutnya, substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi. Yang terakhir, untuk memeriksa hasil. Jika hasilnya merupakan bilangan tertentu, maka itulah nilai limitnya. Jika hasil berbentuk tak tentu seperti 0 per 0 atau tidak terdefinisi per tidak terdefinisi, maka metode lain perlu digunakan. Selanjutnya, ada contoh dari penggunaan metode substitusi ini, yaitu metode substitusi di atas dilakukan dengan mengganti nilai X dengan nilai yang mendekati. Dalam contoh soal tersebut, limit mendekati X3. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 3, 2X kuadrat min 5X plus 4. Nah, dalam hal ini X-nya perlu kita substitusikan dengan bilangan 3, menjadi 2 dikali 3 dikuadratkan dikurang 5 dikali 3 ditambah 4. 2 dikali 3 dikuadratkan yaitu 2 dikali 9 yaitu 18. 5 dikali 3 yaitu 15. Jadi 18 dikurang 15 ditambah 4. Hasilnya yaitu 7. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurzakiyah dari Absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Jadi, pemfaktoran adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar. Jika fungsi tersebut disubstitusikan langsung, hasilnya berupa bentuk tak tentu seperti 0/0. Dengan memfaktorkan pembilang ataupun penyebutnya, kita dapat menyederhanakan ekspresi sehingga limitnya dapat dihitung. Contohnya, misalkan kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Jika kita substitusikan x sama dengan 1, maka bentuknya menjadi tak terdefinisi karena penyebutnya adalah 0. Namun, kita dapat mencari limitnya saat x mendekati 1, yaitu limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan limit x mendekati 1, x min 1 dikali x plus 1 per x min 1. Nah, dikarenakan di bagian pembilang dan penyebutnya ada yang sama dan habis dibagi, maka kita coret. Jadi, limit x mendekati 1, x plus 1. Setiap huruf x diganti dengan angka 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi meskipun fx tidak terdefinisi di x sama dengan 1, limitnya saat mendekati 1 adalah 2. Nah, metode terakhir yang kami jelaskan adalah perkalian dengan akar sekawan. Perkalian dengan akar sekawan adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang mengandung bentuk akar, terutama ketika substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0/0. Teknik ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut fungsi dengan akar sekawan dari ekspresi yang mengandung akar. Tujuannya adalah menghilangkan bentuk akar di pembilang atau penyebut agar limit dapat dihitung lebih mudah. Oke, jadi di sini saya akan membahas soal berikut, yaitu tentukan nilai limit berikut. Limit x mendekati min 1, x kuadrat min 1 per x plus 1. Oke, jadi pertama-tama kita harus memfaktorisasikan x kuadrat min 1 ini. Maka menjadi limit x mendekati min 1, x plus 1, x minus 1. Nah, x kuadrat minus 1 ini jika difaktorisasikan akan menjadi seperti ini. Lalu per x plus 1 ini kita turunin. Oke. Di sini ada persamaan, maka bisa kita coret. Nah, selanjutnya limit x mendekati minus 1. Sini yang tersisa x minus 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masukkan saja. Maka di sini kan x. Nah, x ini minus 1 dan yang tersisa minus 1. Minus 1 minus 1, maka hasilnya minus 2. Sekian. Oke, di sini ada soal limit x mendekati min 1, 2x dikurang 4x kuadrat. Nah, di sini x-nya itu diganti dengan min 1. Jadinya 2 dikali min 1 dikurang 4 dikali min 1 kuadrat. Nah, kan 2 dikali min 1 sama dengan min 2 dikurang min 1 dikuadratin itu kan jadinya 1 dikali 4 jadinya 4. Nah, ini sama dengan min 6. Jadi kita akan menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Nah, di sini ada limit x mendekati 9, akar x min 3 per x min 9. Karena di limit tidak ada akar, jadi kita menghilangkan akarnya dengan cara mengkalikan dengan akar. Kita kali. Di sini karena udah ada min, jadi kita kalikan dengan plus. Jadi akar x plus 3 per akar x plus 3. Nah, kita kalikan akar x kali akar x sama dengan x. Min 3 kali 3 sama dengan min 9. Per, ini kita turunin semua.
sama-sama habis. Sisa 1, jadi 1 per akar X tambah 3. Nah, sama dengan 1 per X nya itu kita ganti dengan 9, jadi akar 9 plus 3 sama dengan 1 per akar 9 itu sama dengan 3, jadi 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Ini hasilnya.